Kita berarti part 2 nanti. Hah? Di CapCut dulu kan? Iya, Digabungin biasanya. Jadi sekarang ceritanya ya kalau aneh ya, ini kan sering terlupa. Gimana caranya biar nggak terlupa itu? Caranya pakai diasosiasikan. Misal asosiasi itu kita menautkan sesuatu pada sesuatu yang lain. iya. Nah, di sini suka terlupa. Kalau aneh, yang sebelah sini sama dengan yang sebelah sini, posisinya mirip-mirip. Awalnya sama. Cerita tentang Nabi Nabi Musa. Musa. Nah, cuman yang di sini apa, yang di sini apa. Iya. Kalau di sini tadi kan walaqad ataina Musa kitab. Nah, hamzah dulu apa jim dulu? Kalau di sini kan walaqad ja'akum Musa bin Bayyinat. Nah, jadi hamzah dulu baru jim. Ya. Walau udah atanya, iya. Walau udah ja. Nah, gitu. Oh, gitu. Pakai urutan hijaiyah. Bisa begitu. Jadi ada yang kita bisa bikin begitu, ada yang nggak bisa. Jadi menghafal Quran itu backbone-nya itu repetisi. Backbone-nya itu murojaah. Iya. Ngulang. Semakin banyak kita ulang, kayak kita nulis di dalam kolbun kita itu, hati kita, bahkan dia bisa lebih masuk lebih dalam lagi, tapi setidaknya di kolbun. Itu seperti kita naruh titik. Misal kita nulis Allah, titik Allah. Jaraknya bisa jadi jauh, nggak kelihatan. Semakin sering kita titik-titik, lama-lama dia bergaris. Semakin sering, maka dia semakin kuat. Nah, itu backbone-nya repetisi. Itu nggak boleh kita hilangkan karena dia backbone. Karena dia tulang punggung. Nah, furuknya itu supaya dia lebih kuat, kita harus banyak pakai cara. Jadi kita harus pakai semua. Misalnya tuh pernah ikut kursus memori atau membaca tentang bagaimana memasukkan dari short term ke long term misalnya. Nah, itu kita harus pakai semua itu. Nah, misal Mas Fajar, Mas Fajar berpikir dari kecil misalnya sampai sekarang nggak semua yang pernah dialami itu teringat, benar nggak? Apa ingat semua dari kecil? Enggak kan? Pasti yang tertentu aja, yang melibatkan emosi besar di sana, baik itu kita emosinya bahagia, marah, sedih, artinya yang terlibat emosi. Nah, misalnya kata sebuah riwayat itu, Al-Quran ini turun kata Rasul dengan sebab kesedihan. Maka bacalah Quran dengan, kalau bisa menangis, kalau nggak bisa pura-pura menangis gitu. Kira-kira begitu. Nah, semakin kita terlibat emosi, misalnya kalau aneh ngaji, itu berusaha walaupun ja'akum Musa, membayangkan oh Nabi Musa datang gitu. Dibayangin aja gitu, seolah-olah kita berada di sana gitu. Nah, kenapa para sahabat itu kuat ingatannya, hafalannya, terus kesannya itu mendalam dalam hatinya? Karena mereka mengalami beberapa peristiwa-peristiwa di Al-Quran. Nah, makanya ditanya waqala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Orang kafir ngomong, kenapa nggak Al-Quran itu diturunkan sekali aja langsung blek seperti kitab-kitab sebelumnya? Kitab sebelumnya itu langsung blek satu kitab dulu. Nah, kata Allah, wa kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Agar kami mantapkan. Jadi semakin mantap kalau diturunkan sedikit-sedikit, nah gitu. Nah, maka libatkan emosi. Jadi yang aneh pakai itu selain backbone-nya tadi repetisi, terus kita kalau bisa, tadi antum udah bagus tuh, ini pakai alur segala macam. Tambah lagi dengan komparasi, tambah lagi dengan komparasi, tambah lagi dengan asosiasi, diasosiasikan. Nanti yang alur itu semakin canggih, semakin bagus itu. Misal ini terlupa. Nah, kaitkan ke sini. Contohnya. Nah, ini in kuntum mu'minin, in kuntum shadiqin. Nah, kita harus tahu tanpa lihat. Berarti kita sudah menguasai. Jadi orang yang hafalannya bagus itu dia harus bisa baca tanpa persiapan. Kalau dia masih harus persiapan, berarti hafalannya belum matang. Nah, gitu. Dan itu butuh lama. Ada orang yang dikasih Allah kecerdasan, dia bisa lebih cepat dari yang lainnya, tapi tetap harus backbone-nya itu harus dipakai, terrepetisi. Sepinter-pinter orang, sekuat-kuat hafalannya, kalau dia nggak ngulang pasti hilang. Itu jawabannya pasti itu.
Nah makanya nggak banyak orang yang bisa menjaga hafalannya, nggak banyak. repetisinya itu. Repetisinya. Kenapa? Contohnya kita tadi bisa bingung apa ma'hum apa ma'kum misalnya, apa Iya. bima atau kama misalnya. Kalau pas Contohnya. meroja tuh jadi lompat-lompat. Kalau lagi iseng kan, lagi ngapain meroja, tapi udah kemana? Aduh. Nah. Jadi kalau nggak dicek lagi, Tuh. udahlah lewat lagi. Nah kalau aneh itu tekniknya itu kita komparasi, kita catat. Misal ada yang lompat, itu berarti dia tuh bingung. Si memori ini dia bingung ke sini apa ke sini karena mirip. Jadi dia bingung. Nah, kalau kita pergi ke hutan, itu kan mutasyabih, mutasyabihat itu mirip-mirip. Maka kita harus kasih tanda dia itu. Iya. Misalnya pakai cat atau gimana, ditandain dia itu. Nah, maka hafalan juga begitu, harus kita tandain. Jadi misalnya Mas Fajar mirip di mana atau nabrak di mana, itu nggak boleh cuek. Orang yang cuek di sini itu nggak laku, nggak dipandang dia itu. Nggak laku tuh maksudnya nggak akan lancar hafalannya itu. Nah maka macet atau misalnya lompat kemana, kita berhenti sejenak cari, habis itu ditulis di sebelahnya. Contoh, wa idza qila lahum ini, misalnya ini juz 1 yang unik itu kan juz sama halaman itu pasti unik itu, nggak mungkin ada yang sama itu, ya kan? Ini juz 1 halaman ke 2. Nah, kalau kita tulis halamannya, boleh jadi misal halaman Al-Quran misalnya, itu unik juga, tapi nggak akan mengasosiasikan kita. Misal kita kalau misalnya ingat warna merah, orang pasti kalau partai warna merah, partai apa, orang pasti asosiasinya PDIP itu contohnya. Nah maka ini juga harus begitu, pas kita lihat langsung harus terasosiasi. Oh ini berarti juz 1 halaman kedua. Nah contohnya begitu. Ini kenapa penting? Karena kalau kata Mahfuzat itu sesungguhnya ilmu itu seperti binatang buruan, kasaidi, seperti binatang buruan. Maka qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Kita harus ikat buruan kita itu dengan tali yang kuat. Nah, tali yang kuat itu salah satunya adalah dengan catatan. Nah, makanya aneh misalnya sampai sekarang masih ngeliat mushaf, tapi ngelihatnya nggak seperti dulu. Sebelum ngaji lihat dulu. Nah, sekarang ngaji dulu baru lihat. Nggak boleh, dia nggak boleh cuek kita. Nggak boleh cuek. Kita harus lihat itu. Misalnya ini ragu, itu harus dipastikan itu benar. Nah kalau kita cuek, kalau kita udahlah nanti aja, baca aja, nggak laku kita. Karena yang mohon perkenan itu banyak. Nih ini lagi mohon perkenan. Terus tadi anak-anak tadi mohon perkenan. Di tempat lain mohon perkenan juga untuk dijadikan ahlul Quran. Nah yang cuek-cuek itu nggak laku itu. Nggak diperkenankan itu. Nah jadi Mas Fajar udah bagus. Kalau misalnya mau sampai sini dulu boleh. Mau nyoba lagi Sat? Mau coba lagi boleh juga. Biar di-storin dulu ini. Nah, boleh. Nah nanti sambil jalan harus ditingkatkan ininya apa? Siap. Levelnya itu. Kalau bahasa anak-anak kita harus masuk ke ini apa namanya? Mungkin tapi next level gitu. Jadi nggak cuman sekedar store, tapi memang kita benar-benar jujur bisa baca gitu. Nah Mas Fajar ngukur hafalan itu bisa ngukur sendiri. Oh kira-kira aku juz 1 sudah sama kayak Al-Fatihah apa belum? Misalnya contohnya. 5 halaman pertama bisa. Nah gitu. Nah maka yang belum, yang sudah kita pertahankan, yang belum kita lancarkan, tingkatkan gitu. Begitu aja tugasnya itu. Sampai nanti tingkat hafalan kita tuh setara gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya kualitasnya itu. Jadi aneh misalnya juz yang paling dulu itu rada goyang juz 27. Karena dia juz terakhir yang dihafal. Terus gimana dong caranya biar dia sama dengan juz lain? Banyak dibaca. Setelah dia lebih banyak dibaca, dia hafalan baru sama kayak bayi. Pernah punya adik kan? Atau pernah ngelihat bayi? Bayi itu dia nggak bisa ditinggal. Oh iya. Nggak bisa ditinggal. Nangis. Tapi kalau Mas Fajar ditinggal sama orang tua setahun 2 tahun aman lah guys. Nah, kalau dia sudah naik dikit misalnya usia-usia kayak 5 tahun misalnya itu sudah lebih aman. Kita meleng sejam 2 jam kayaknya masih aman itu. Ya mungkin setengah hari mungkin masih aman.
Nah, cuman kalau sehari 2 hari, nah itu repot. Nah, kira-kira hafalan juga begitu. Nah, jadi dia memang harus diperhatikan sesuai dengan umurnya, umur hafalannya. Sampai nanti dia kuat sekali. Bahkan bahasa Al-Quran, bahasa Rasul itu wa'al Quran. Innallaha la yu'adzibu qalban wa'al Quran. Sesungguhnya Allah tidak mengazab hati yang dia itu menyimpan Al-Quran, tapi simpanannya itu nggak bisa lepas lagi, nggak bisa keluar lagi. Oh, Ada wi'a. itu yang itu maksudnya kayak gitu sih. Nah, jadi di Al-Quran itu, di Quran Surah Yusuf ada namanya wi'a. Wi'a itu wadah. Bahasanya itu gini. Fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi. Jadi Nabi Yusuf itu memulai mencari piala itu di wi'a, karung, tempat penyimpanan saudara-saudaranya. Kemudian menemukannya di tempat penyimpanan saudaranya Bunyamin. Baru dikeluarkannya. Jadi dia harus dicari, dibuka, dikeluarkan, baru yang di dalam WA itu keluar. Kalau misalnya dia cuma dilihat aja, nggak keluar. Jadi kolban wa Al-Quran itu kira-kira kalau kita ambil dari sana maknanya itu, dia hafalan yang nggak bisa keluar lagi dia itu. Kayak Al-Fatihah bisa nggak keluar dari hati antum itu. Al-Fatihah itu sudah sangat susah sekali. Nah, kira-kira begitu. Yang kolbun yang nggak akan diazab oleh Al-Quran. Kalau dalam berbentuk hafalan begitu, kalau dalam bentuk akhlak juga begitu. Ada akhlak itu yang dia masih turun naik, tapi kolbun itu dia bukan bagian terdalam dari hati, bukan. Tapi itu aja udah cukup. Kolbun itu cuma lapisan kedua. Yang pertama sodron itu dada. Di sana tempat kerjanya setan sama malaikatnya di sana tuh. Nanti dia kalau sudah terus di marketing terus, digojlokin terus, Inception istilahnya itu. Pernah nonton Inception nggak? Ada film Inception? Belum? Nggak nonton ya. Tapi tahu. Nah, jadi mengincept itu dia memasukkan sesuatu ide ke dalam diri seseorang tuh, di sodrun itu. Nanti kalau masuk dia kolbun itu dia goyang-goyang tuh. Kadang-kadang taat, kadang-kadang dengerin bisikan Allah, kadang-kadang bisikan setan, begitu terus. Nah, kalau dia semakin sering dengerin bisikan Allah, kolbunnya itu nanti masuk lagi. Qalibal qulub. Nah, itu. Qalibal qulub. Kalau dia sering dengan bisikan Allah, dia masuk ke namanya fuad. Namanya afidah. Ngambil faedah dia itu. Kalau dia sering dengerin bisikan setan, masuk ke fuad. Namanya afidah. Dia bisa ngambil faedah. Kalau aku nggak mencuri, aku nggak makan. Kalau aku nggak mengambil hak orang, duitku sedikit. Tapi kalau afidah sama apa? Satu lagi berarti lawannya? Gimana? Lawannya atau gimana? Enggak. Jadi afidah itu dia ngambil faedah. Kalaupun tadi dia goyang-goyang, dia masih bingung nih, ikutin Allah terus apa ngikutin setan, bolak balik, taat, kufur, taat, nggak taat, durhaka gitu terus. Nah, semakin banyak yang dia ikutin, dia berbalik kemana? Semakin banyak dia berbalik ke taat, maka dia akan masuk ke afidah yang bagian taat, dia ngambil faedah. Faedahnya bagian taat. Jadi orang jahat juga bisa ngambil faedah dari kejahatannya itu. Contohnya tadi, aku kalau nggak mencuri, aku nggak makan, aku nggak punya skill, yang kupunya cuman nekat, maka aku mencuri. Nah, kira-kira gitu. Masuk ke faedah, dia ngambil faedah. Kalau dia terus mengambil faedah, masuk lagi dia ke lebih dalam, namanya lubun namanya. Zamannya albab. Oh, albab. Ulul albab. Nah, ulul itu orang-orang yang punya. Uli itu satu orang, ulu itu banyak. Ulul albab, orang-orang yang punya lubun. Jadi kalau kata orang kan, aku mengatakan ini dari lubuk hatiku yang terdalam. Lubuk hatiku. Itu jauh di dalam lubuk hatiku yang terdalam. Nah, itu lubun itu. Nah, jadi kalau lubun itu maknanya itu kalau dia yang baik, jadi dia itu sudah nggak ada kabut-kabutnya. Kalau misalnya pandang kita itu, kalau pernah nyetir misalnya ke
Garut misalnya, ke Derajat apa kemana, itu kan banyak kabut itu. Semakin banyak kabut, pandang kita semakin kabur itu, nggak bisa melihat mana yang baik, mana yang benar, mana jalan yang harus dilalui, mana jurang, nggak bisa lihat kita, paling cuma berapa meter. Nah kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam lubun, nah itu hilang semua itu, bahkan dia bisa menembus dinding. Jadi orang yang jujur itu mimpinya juga jujur. Orang yang suka berbohong, suka berdusta, menyimpan kemunafikan, mimpinya juga berbohong, berdusta. Kalau kata Imam Nawawi itu, hati yang bersih itu dia seperti cermin, dia bisa melihat. Misalnya kita ngelihat sana, nah itu cermin itu kita bisa lihat kan di belakang cermin, karena dia relatif bersih. Tapi kalau dia kotor, semakin kotor, kayak itu misalnya yang coklat itu, nggak bisa lihat kita. Nah kira-kira begitu. Nah itu lubun. Kalau hati kita sudah jadi Quran, hati kita kolbu Quran aja itu udah cukup itu. Maksudnya udah cukup, dia mudah-mudahan termasuk nggak diazab Allah. Karena dia akan mendrive seorang itu untuk taat itu. Pada saat dia itu nggak taat, dia akan berbalik lagi, segera berbalik. Nah begitu. Kalau dia terus-terus begitu, nah kira-kira para sahabat-sahabat yang besar, misalnya Abu Bakar, nah itu dia sudah masuk ke dalam hatinya itu, makanya dia punya hati yang sangat bersih, dia bisa melihat yang nggak bisa dilihat orang. Buktinya apa? Waktu turun idza ja'a nasrullahi wal fath, beliau nangis, orang-orang bahagia, ya kan? Kenapa kok beliau nangis? Berarti apa? Oh ini perpisahan sudah dekat. Jadi beliau udah nyicil duluan sedihnya itu. Sudah lunas, beliau udah lunas di sedihnya. Meninggal Rasul, yang lain kan belum bayar, kan bahagia waktu turunan. Oh kita menang, pertolongan Allah, Islam menjadi tersebar, orang bahagia. Abu Bakar enggak. Akhirnya waktu Rasul meninggal, pada nangis, pada bersedih semua, pada shock semua, termasuk Umar kan. Siapa yang ngomong Rasul meninggal, ku penggal lehernya. Nah akhirnya Abu Bakar baca sebuah ayat, yang ayat itu dihafalkan oleh banyak sahabat, hafal itu. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Nabi Muhammad itu cuma rasul, berlalu sebelumnya itu rasul. Kalau dia meninggal atau terbunuh, kemudian kalian berpaling, maka kata Abu Bakar, siapa yang menyembah Muhammad dia sudah meninggal. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hayyun la yamut. Allah maha hidup, Allah nggak mati. Kami mendengar ayat itu seolah-olah baru turun. Nah gitu, itu kan kolbun, dia sudah masuk sekali ke dalam hatinya itu, sehingga pandangannya itu nggak kabur. Nah makanya orang-orang yang sedih ketika di dunia ini, orang-orang yang takut ketika di dunia ini, dia nyicil. Makanya nanti mereka nggak takut lagi di akhirat. Kenapa? Udah nyicil. Jadi mereka inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, kami takut. Dulu kami di keluarga kami takut. Takut duluan. Takut ngapain? Ngapain takut? Misalnya mau ngebelanja satu, mikir dulu, benar nggak? Nanti gimana dipertanggungjawabkan? Apa ada nggak pengeluaran yang lebih baik dari ini? Dia mikir dulu, takut. Bangun kesiangan, takut. Astagfirullahaladzim. Makanya dia, wah udah belum ya? Wah gitu. Jadi tidurnya terbatas, ngomongnya terbatas. Falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Nah begitu. Mereka nyicil. Makanya pada saat orang ketawa-ketawa, dia menangis. Pada saat orang-orang bahagia, mereka bersedih. Nanti pada saat orang takut dan orang bersedih, mereka sudah nggak takut lagi, sudah nggak sedih lagi. Nah itulah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka nggak takut, mereka nggak sedih. Gitu kira-kira. Nah Al-Quran ini kira-kira begitu. Nah jadi kalau kita bisa masukkan ke dalam wadah, kebayang ya, di karung misalnya, kalau zaman dulu misalnya diikat, dia nggak bisa keluar lagi. Nah itu mudah-mudahan begitu. Nah itu karunia. Cuman karunia ini syarat dan ketentuan berlaku. Jadi dia ini punya selera, Al-Quran ini Mas Fajar. Seleranya tinggi. Allah itu seleranya tinggi.
Dan Al-Quran ini hanya cocok untuk orang-orang yang berselera tinggi. Kalau di Mas Fajar mungkin baca surah Yusuf. Jadi ada orang-orang yang waktu saudara-saudara Nabi Yusuf melempar ke sumur, terus ditemukan oleh Sayyarah, bahasa Al-Quran itu pas dilihat, wah ya busrah hadza gulam. Itu Nabi Yusuf dalam perjalanan mengikuti Sayyarah itu, mengikuti rombongan perjalanan itu, kafilah itu mereka banyak menemukan keberkahan yang sakit didoain sama Nabi Yusuf sembuh. Tapi selera mereka rendah. Maka bahasa Al-Quran itu wasyarauhu bitsamanin bakhsin darahim ma'dudah. Mereka jual dengan harga sedikit, dengan dirham-dirham yang dapat dihitung. Emang murah? Nggak murah, Mas. Nabi Yusuf itu mahal loh. Maka ada nenek-nenek mau beli Nabi Yusuf, ada sering cerita ke santri itu. Dia cuma mintal-mintal benang, dia bilang saya mau beli anak ini. Diketawain oleh orang-orang. Anak ini mau kau beli dengan cuma berapa pintalan benang? Nggak bisa. Diketawain, terus kata nenek itu, ya aku tahu anak ini harganya mahal. Dan uangku pintalan-pintalan benang, aku nggak bisa membeli anak ini. Cuman aku ingin tahu. Cuman aku ingin, kata dia, agar orang-orang mobil khusus yang membenciku tahu, aku dulu pernah pengen punya anak ini. Ngerti nggak? Jadi dia itu nggak punya, ya dia nggak punya uang untuk membeli Yusuf, tapi selera nenek ini tinggi. Dan dia sudah membuktikan itu. Kalau orang-orang kafilah ini ngajar ya, ya. Oh ya, ya, so. Ya, tadi ya. Waalaikumsalam. Nah, tapi selera orang yang di Sayyarah ini, orang kafilah ini rendah. Dia mau jual, dia nggak mau milikin Yusuf, dia mau jual dengan harga yang rendah. Tapi siapa yang beli coba? Yang beli itu, walaupun waktu itu memang belum jadi Al-Aziz, kata beberapa ulama, yang beli itu ya Al-Aziz. Al-Aziz itu Perdana Menteri lah, kalau kata Syed Qutb. Dia bukan raja, tapi dia Perdana Menteri. Artinya dia punya kekuasaan, dia punya uang. Artinya dia punya selera. Dan dia yang cocok untuk membeli Yusuf. Sesuatu yang tinggi hanya layak dimiliki oleh orang yang tinggi, kan begitu. Nah, jadilah Nabi Yusuf itu dibeli sama Al-Aziz karena memang nggak cocok itu, orang-orang ini seleranya rendah. Walaupun ada satu orang yang kemudian bertobat, menyesal dia itu, kenapa saya jual. Bertahun-tahun dia nunggu Yusuf itu, bertahun-tahun. Nah, sampai akhirnya kan ketemu lagi sama Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf besar, dia bertobat. Ada di antara Sayyarah itu ada satu orang yang bertobat. Nah, kemudian lagi kita ke Al-Quran. Nah, Al-Quran ini dia seleranya tinggi, Mas Fajar. Dia nggak mau itu sama orang yang menjadikan dia itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dia nggak mau itu. Nggak mau dia. Nah, cuman begini, maksud nomor 1, nomor 2 itu setiap orang itu punya keunikan masing-masing. Walaupun bisa jadi aktivitas kita, misalnya Mas Fajar banyak misalnya di bekerja misalnya. Cuman kalau misalnya hati kita ke Al-Quran, kita pikiran kita di Al-Quran, itu bisa jadi nomor satukan. Dan kalau kita bertekad untuk menyelesaikan benar-benar lancar. Jadi kalau di kita itu Mas Fajar, orang hafal 1 juz, dia harus bisa 1 juz baca sekali duduk dengan standar tertentu. Kalau nggak lulus standar, dia harus ulang lagi itu. 5 juz juga sama begitu, sekali duduk. Terus 10 juz juga sama begitu. Jadi dia nggak disebut hafal 10 juz. Kalau dia belum terbukti, dia baca, disaksikan oleh orang umum bahwa dia bisa baca 10 juz sekali duduk. Ya, atau sehari lah gitu. Setengah hari lah gitu, ibadah subuh sampai maghrib nggak apa-apa, masih bisa tuh. Nah, sama 30 juz juga sama begitu. Nah, makanya ini bangunan yang besar, ini sesuatu yang tinggi, dan cuman bisa dimasuki oleh orang-orang yang berselera tinggi. Nah, gitu. Apakah semua orang begitu? Jawabannya enggak. Apakah semua orang yang mencoba masuk untuk memiliki Al-Quran, untuk menjadikan kolbannya itu Al-Quran, apa semua dikasih? Jawabannya enggak. Nah, sekarang ini memang sudah populer orang menghafal Quran. Di mana-mana, ada yang sekian-sekian hafal, 30 juz, 40 hari hafal, 40 bulan hafal. Tapi apa dia bisa baca?
Nah, gitu. Nah, wa Al-Qur'an itu kira-kira maknanya seperti itu. Kira-kira Allahu a'lam. Nah, maka alhamdulillah aneh senang Mas Fajar ngaji setoran bagus. Nah, mudah-mudahan nanti istiqomah. Nah, dan harus ingat ada banyak yang mau merampasnya ini. Misal gini, kenapa ada orang yang mau mencuri uang? Karena menurut dia uang itu berharga bagi dia. Kenapa ada orang yang mau mencuri handphone? Karena dia tahu berharga, dia bisa jual, bisa uangkan. Siapa yang kira-kira bakal mencuri hafalan kita itu? Yang menganggap berharga. Atau yang menganggap sesuatu itu merugikan dirinya. Siapa itu? Setan. Nah, sama nafsu kita, sama dunia kita. Karena kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita jauh dari mereka. Nah, gitu. Maka hati-hati kita dicuri itu. Dan yang mencurinya itu nggak mungkin teman kita, nggak mungkin istri kita, nggak mungkin. Kenapa? Apa untungnya dia mencuri itu dari kita? Dan nggak bisa juga hafalan kita misalnya di copy dia curi gitu. Dicuri. Kalau kita kan Jadi nyontek hafal dia. jadi hafal, dia nggak mungkin kan, nggak bisa. Nah, gitu kira-kira. Nah, itu yang harus di warning, di alert gitu sebagai tanda supaya kita bisa tahu. Sebenarnya aneh surprise juga Mas Fajar. Bacanya bagus, hafalannya lumayan lah. Lumayan. Teman-teman banyak juga yang begini, teman-teman Mas Fajar. Di mana? Di ITB. Banyak. Oh, banyak juga. Ya, alhamdulillah. Boleh kita lanjut. Alhamdulillah Fajar temenannya sama yang kayak gitu. Yes. Tapi memang basicnya bukan dari pesantren ya? Bukan. Pas di ITB aja? Pas di ITB aja. Atau pas dari SMA? Dari SMA ini. Rohis? Apa? Tahsin, kelas Tahsin. Oh, kelas ikut Tahsin. kelas Tahsin bersanad. Oh, iya. Langsung jadi baru hijrahnya pas SMA. Jadi gini set ceritanya tuh waktu SMA Fajar masuk kelas unggulan. Nah itu tuh duduknya sama ketua rohis, duduk. Nah dia ketua rohis, terus dia ranking 1 di sekolah. Oh, juara umum ya. Nah Fajar jadi ranking 2 di sekolah gara-gara duduk sama dia. Jadi nah itu tuh Fajar nularin yang jelek-jelek ke dia. Yang gaul-gaulnya, soalnya kan dia anaknya kutu buku banget. Nah Fajar nularin gaul ke dia nularin semangat belajar. Jadi Fajar ranking 2 di sekolah, dia ranking 1. Kalau dia kegiatannya rohis aja. Nah dia tuh, kalau saya Fajar kegiatannya paskibra, sering paskibra sama futsal kan. Nah dia sering ngajak Qiyamul Lail, terus dia yang pertama kali ngajak tahsin. Jar ikut tahsin yuk gitu. Kalau bisa baca Quran sih udah dari TK, udah dari TK. Cuman tajwidnya nggak ini. Tapi pas SMA itu diajakin sama dia, sama diajakin ngafal Quran juga gitu sama dia. Kayak kan orang Jakarta ya, Jar ngafal Quran yuk gitu. Saya bilang, emang bisa gitu. Oh iya. Dulu sampai bilang gitu, ngapain ngafalin Quran gitu. Dulu bilang gitu, saking udah nggak apa-apa, enak, dia bilang gitu. Terus berlomba-lomba sama dia dari awal juz 30 awalnya waktu itu. 29. 29. 21. Sekarang di mana beliau? Di di ITB juga. Oh, di ITB juga. FTI juga? Enggak, stay dia elektro. Oh, iya. Sekarang dia kerja di salah satu elektro lah. Jadi tapi ini keluar pulau terus dia. Oh, iya. Benerin solar panel di daerah-daerah. Oh, iya. Prof Brian tuh punya perusahaan solar panel dulu. Nggak tahu sekarang masih nggak. Alhamdulillah masih dekat sama beliau. Kemarin datang juga ke Lampung waktu Fajar nikah. Oh, istri orang Lampung. Istri orang Lampung. Yang di rumah ini orang Lampung. Bertiga lah ada satu. Jadi kita bestian bertiga, satu lagi juga sama. 1, 2, 3. Ranking 1, 2, 3. Kalau yang satu lagi beda sekolah, tapi sama-sama rohis, ketemu di rohis, sama-sama di ITB. Dia ini STI, teknologi informasi. Sama bertiga pokoknya kemarin datang lah ke nikahan Fajar. Sampai beli pesawat pada. Yang satu dari Kalimantan, yang satu dari Jakarta. Dari Bandung ke Jakarta dulu, baru naik pesawat kan ke Lampung. Oh iya. Ini alhamdulillah bagus. Nah cuman jadi memang karunia Allah itu nggak terbatas.
dalam skup kita boleh jadi kita sudah misalnya dilihat orang atau kita merasa sepertinya sudah full yang kita pelajari. Nah sebenarnya karunia Allah itu nggak ada batasnya itu. Jadinya gimana tuh? Nah, jadinya misalnya kita sudah mendapat satu karunia, misalnya hafalan Mas Fajar misalnya sudah ya sudah ada gitu hafalan. Nah itu harus terus ditingkatkan begitu. Nah dalam dunia ahlul Quran kita itu harus terbiasa membaca dalam sholat. Jadi aneh itu sama guru itu diajarkan sholat ya khatamkan, baik itu sholat wajib, sholat tarawih, sholat tahajud. Nah kalau di kita ini endingnya itu di end of the game-nya itu ujiannya itu selain dia baca 1 sampai 30, dia harus bisa baca dalam tahajud 10 malam harus khatam itu. Semua hafalannya sepertiga ya. Jadi sepertiga semalam itu paling tidak itu. Masih ingat waktu pertama kali udah kasih tahu ya? Sepertiga 3 hari hafalan khatam dibaca, 10 hari di tahajud. Ya betul. Nah nanti Mas Fajar coba pelan-pelan praktekin itu. Di sana kita akan connect sama setiap ada pertanyaan harus dijawab dalam Al-Quran ini. Dia tanya apa kita jawab, dia katakan apa kita misalnya itu udah kayak gini belum gitu. Ya gitu. Misal ketemu ayat azab kita berlindung, ayat rahmat kita minta. Contohnya waktu dia katakan walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Al-Quran ini sudah kami mudahkan untuk diingat, diambil pelajarannya. Ada nggak yang mau ngambil pelajaran? Ada nggak yang mau menghafalnya? Kalau katanya mau Al-Qurtubi itu salah satu tafsirnya gitu. Nah harusnya kita ucapkan apa? Saya mau ya Allah. Nah, saya mau. Nah itu. Misalnya dia tanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah itu kita jawab. Nikmat apa aja yang dari kita disuruhkan. Terus kita jawab. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa dalam hati, tapi kalau lagi sholat nggak ada satupun nikmat yang kudus atas kami ya Allah. Nabi syai' min ni'amika nukadzibu rabbana misalnya. Nah, misalnya dia katakan lagi alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah ini sebijak-bijaknya pembuat keputusan, sebijak-bijaknya hakim? Maka kita katakan bala. Kayak tadi. Jadi bala itu dia mempositifkan semua pertanyaan. Bukankah? Bukan itu kan negatif. Bukan kan negatif. Maka kalau kita jawab bala, jawabannya menjadi positif. Benar, engkau adalah sebaik-baik hakim. Tapi kalau na'am itu dia menjawab sesuai pertanyaan. Kalau pertanyaannya negatif, dia jadi negatif. Kalau pertanyaannya positif, dia jadi positif. Nah, maka kata Abdullah bin Mas'ud, orang jawab na'am, dia sudah kafir itu. Tapi dia jawab dengan sengaja. Jadi pertanyaan tadi itu dijawab sama orang itu na'am. Nah, berarti kan Allah bukan yang sebaik-baik hakim. Maka dia sudah kafir kalau dia sengaja. Nah gitu. Dan di setiap guru itu memang punya kebaikan, punya kekurangan. Nah cara setan untuk mencuri kita itu ditampakkannya kekurangan guru kita itu. Nah aneh udah tahu persis itu karena aneh sudah banyak gagal nggak ngikutin guru. Waktu sama Ustaz Ibrahim itu aneh udah tahu persis itu cara setan bekerja gitu dia itu. Makanya Imam Nawawi itu ngajarin kita doa, ya Allah, tutuplah aib-aib guruku dari mataku dan jangan kau hilangkan keberkahannya dari diriku. Allahumma astur uyuba asatizi minni, masyayikhi minni, wala tudhib barakatahu minni. Jadi jangan kau hilangkan keberkahannya dariku. Nah, nanti kita akan diuji, ditampakkan aib-aib guru kita. Nah, sehingga kata setan, kamu masih mau belajar sama dia? Ya begini begitu. Nah akhirnya orang yang ngebeli jualannya itu, beli omongannya itu, maka dia nggak mendapatkan kebaikan dari guru itu. Nah, jadi harusnya itu kita Mas Fajar berguru dengan banyak orang. Ini kita berguru ini selesai, ambil keberkahannya. Berguru lagi ke tempat lain, ambil keberkahannya, selesai. Ini selesai gitu. Karena setiap guru itu dia ada batasnya itu. Barat toren dia berisi 1000, ya 1000 sudah kita sedot misalnya habis gitu, guru yang lain lagi. Nah harusnya begitu sehingga kita mengambil kebaikan dari setiap guru. Nah biasanya cara setan itu ya ingin
menghilangkan potensi orang itu dari masuk dalam barisan ahlul Quran itu dikeluarkan dari lingkungan ahlul Quran. Gitu. Ini punya beberapa santri itu punya potensi besar menjadi ahlul Quran. Ya sama setan di ini akhirnya nggak di sini lagi, ya apa namanya, kalau berada misalnya di tempat yang lebih bagus nggak apa-apa, nih justru senang. Cuman tapi malah ya itu ya Pak Guru. Waalaikumsalam. Nah, kalau di tempat yang bil khusus kita cari itu tempat yang jujur aja, jujur terhadap ilmunya itu. Misalnya dia hafal 1 juz, ya dia bisa baca 1 juz, dia harus jujur. Misal dia enggak, berarti dia harus lancarkan lagi. Nah gitu. Nah jadi jangan mengandalkan husnuzon jamaah, nggak boleh mengandalkan husnuzon orang. Oh ini adalah al-hafiz. Padahal kan kita yang tahu apa kita hafal apa enggak. Nah kebanyakan beberapa santri di sini itu begitu akhirnya. Dia pergi ke tempat-tempat yang lebih mudah menghafalnya itu, sehingga sangat disayangkan sekali hafalannya nggak terbentuk akhirnya itu. Gitu. Nah jadi kalau Mas Fajar dulu berarti banyak nih gurunya nih, Ustadz Fadil Al-Maki, Ki Heri, terus Syekh Hanopa, setoran hafalan juga semua sama beliau-beliau. Iya. Kalau Syekh Hanopa sama murid pertamanya, Ustadz Ardi namanya, Ardiansyah. Di Kesalman juga beliau? Ke Salman, terus kita ke sana juga ke IAC-nya di Cimahi. Memang nyari ya. Ya bagus, alhamdulillah. Makanya aneh kaget juga, ada biasanya kalau ketemu sama anak-anak ITB itu kebanyakan ini berbeda gitu. Dia bahasa Al-Quran itu istaghna itu sudah merasa cukup sehingga nggak mau belajar gitu. Ada beberapa yang aneh temuin itu begitu rata-rata itu. Jadi dia sudah merasa cukup. Nah kalau kita sudah merasa matang, sebentar lagi busuk itu. Iya benar. Makanya kata Steve Jobs itu bagus juga tuh. Stay foolish, stay hungry. Stay foolish, stay hungry. Nah itu kalau bahasa Al-Quran itu, kalau bahasanya Ali kalau nggak salah, hikmatu dhallatul mu'min. Sebuah riwayat, jadi hikmah itu milik orang mukmin yang hilang, dimanapun kita menemukannya kita ambil. Stay foolish, stay hungry kan dari Steve Jobs kan orang bukan orang Islam. Gitu. Masih bisa lanjut apa? Boleh kan? Boleh. Walaqad ja'akum ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم jangan keluar lidahnya. Ta di sini. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين Qul in kanat lakum darul akhirah. Misal kita bingung, ini kan kul bi sama, itu bisa kita asosiasikan kul juga. Oh iya. Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا
بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم Bentarnya, di sini, perhatikan di belakang gigi. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Terus yang mirip tadi kena 3. Yang kena 3. 2 sih. Kalau ini kena lagi berarti 3. Jadi kiri kanan. Oh. Nah, mirip awalnya. Musaddiq. Walaqad. Walaqad. Kami turunkan. Atanya. Kalau atayna kami anzalna. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Nah, ada illal fasiqin. Nah, kalau kita bisa bahasa Arab, kita tahu ini fasikun kenapa fa'il. Fasiqin kenapa fasikin karena maf'ul. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Nah, fasiqin yang disesatkan itu orang-orang fasik oleh Allah. Yang kafir itu orang-orang fasik juga. Nah, cuman kalau dalam bahasa Arab ada fa'il, ada maf'ul. Iya. Makanya sini maf'ul, sini fa'il, makanya fasikun. Nah, gitu. Lupa ingat fi'il fa'il. Nah, jadi fa'il itu subjek. Maf'ul itu objek. Simpelnya gitu. Pelaku dengan objek penderita. Jadi yang disesatkan orang-orang fasik berarti dia fasiqin. Nah, gitu. Kalau yang ini yang kafir. Wa ma yakfuru biha illal kafirun illal fasiqun. Nah, tidak ada yang mengkufurinya, mengkafirinya, tidak mengimaninya kecuali orang-orang fasik. Yang telah turunkan ayat-ayat yang tidak terbantahkan kebenarannya bayyinat, tidak ada yang kafir kepadanya kecuali orang-orang fasik. Fasikun dia di sini. Gitu. Lanjut. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la ya'lamun bal aktsaruhum la yu'minun. Nah, ini juga harus dicari. Nanti ada ya'lamun, ada yu'minun, ada ya'qilun. Nah, kita harus bandingin, harus sabar. Bandingin satu-satu. Lanjut. Ayat terakhir ya. Kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Yang mirip tadi paling atas, paling bawah. Paling atas. Paling atas sebelah kiri. Nah, sekarang kita balik sebelah kanan, kita lebih baca sebelah kanan ini paling bawah. Mirip. Cuma diganti yang tadinya kitab diganti. Walaqad. Yang tadinya kitab diganti Rasul, itu aja bedanya. Tapi yang awalnya yang jadi agak lupa. 13 ini halaman 13 paling atas. Iya, tadi jadi lupa tuh. 13 paling atas. Atau ini supaya mengingat bisa kita baca dari sini. Wa qalu qulubuna gulf fal'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Terus Qul man ini juga ngeblank juga. Iya. Walamma ja'ahum rasulun sama persis. Walamma ja'ahum rasulun bima la walamma ja'ahum rasulun. Nah,
Itu yang tadi. Walamma ja'ahum rasulun musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Tanya jangan lupa di belakang ya. Wara'a Kitaballah, zuhurihim. kita di belakang. Walamma ja'ahum rasulun musaddiqun kurang. Walamma ja'ahum rasulun musaddiq. Kurang 3 kata. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Ya. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba Allahi minal ladzina utul ulang lagi ya. Musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allah. Utul kitab itu satu kata. Ada kata lagi yang lain? Kitab Allah. Coba ulang lagi. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allah. Dua kitabnya 2 kali. Utul kitab Allah. Utul kitab satu kata, kitab Allah. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ya, bagus. Walaqad anzalna la-nya betul. Ini sudah satu tema wala seandainya saja mereka beriman. Kalau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Masuk tema kedua. Tema selanjutnya. Kalau puasa? Ingat ini artinya. Apa artinya? Tadi jadi memang halaman 4 sama halaman kelima tadi belum sempat diulang ya. Tadi masih halaman 1 sampai 3 tadi. Jadi emang belum memanggil ininya apa? Memori. Library-nya belum diambil. Kalau yang 1 sampai 3 tadi udah diambil library-nya. Yang 4 sampai 5 tuh baru ingat pas setelah nyetar kertas. Tapi halaman kelima nih emang cukup ingat, cukup sering ingat. Baca ya. Kalau kita puasa itu biasanya orang baca ayat apa? Kalau puasa? Nah, kalau di bulan puasa ada ayat tentang kewajiban puasa itu gimana ayatnya? Apa? Kutiba alaikumus shiyam. Dari awal baca. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini. Oh iya. Ya ayyuhalladzina amanu jangan. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak apa bahasa Arabnya? Jangan. Katakan. La taqulu. Oh ya, la taqulu ra'ina.
Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Bagus. Ma yawaddul ladzina Belakang gigi. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم Terus. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ya, bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Apalagi kalau lebih banyak diulang, tambah bagus hafalannya. Iya. Kayaknya memang pada ini ya, jarang ketemu ya sama hafalan. Berapa suka khatam 4 juz, 5 juz itu berapa lama? Udah berapa? 29 30 ya? 1 2 3. Oh, udah 5, udah masuk 6 ya berarti. Berapa kali ketemu khatamnya itu? Ada 2 minggu ada? Kurang, lebih. Nah, ini sebenarnya udah bagus berarti hafalannya itu. Udah lumayan bagus ini. Karena jarang ketemu tapi bagus. Nah, cuman kita harus masuk ke ini tadi, next level tadi. Dulu tuh oke itu begitu juga tuh. Dia jarang ngaji itu. Maksudnya ya kita kan di sini kan sepekan itu ya tergantung hafalannya gitu. Tapi dia harus ketemu lagi ya sekitar 3 hari lah. 3 hari ketemu, 3 hari ketemu lagi gitu. Nah, kalau Mas Fajar nanti bisa disesuaikan juga. Jadi ya walikul yang darajatun ma'amilu itu. Setiap orang beramal sesuai dengan derajatnya, atau nanti dia itu akan mendapatkan derajat sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Kalau misalnya kita memang ini nggak bisa ini full, malah yutraku kulluh, la yutraku kulluh, nggak bisa ambil semua, jangan tinggalin semua. Gitu. Barakallah. Berarti mau nanya apa yang difokusin yang ini dulu, yang udah 3 kali 5, terus yang sisanya gimana Sat? Bagi ininya Sat, yang 3 hari sama 10 harinya Sat. Mau nanya langsung nasihat dari Ustaznya berarti. Waktu ngaji kira-kira berapa jam sehari bisa? Nggak boleh diganggu gugat. Berapa jam? Habis subuh sama habis maghrib. Nah, kalau kurang biasanya sebelum tidur. Sebelum tidur. Kalau kurang. Nah, yang 3 kali 5 ini, 3 kali 5 halaman ini, usahakan setiap hari dibaca. Setiap hari. Setiap hari dibaca. Jadi dia setiap hari ketemu. Nanti yang kita berarti masuk ke 5 halaman terakhir kan, di juz 1, bisa dapatnya berapa? Misalnya sehari bisa kembali 1 halaman, atau misalnya bisa 2 halaman. Nah, itu menjadi prioritas kedua. Jadi murojaah dan ziyadah itu sebenarnya kakinya harus imbang. Tapi kalau misalnya kita harus trade off istilahnya kan, kalau kita harus menyesuaikan atau bernegosiasi, maka murojaah nggak bisa dinegosiasi. Yang bisa dinego itu ziyadah. Makanya aneh kalau ada yang sibuk datang ke sini mau menghafal, oke, terima. Nah, bisa berapa lama menyempatkan waktu, misalnya sekian, oke, sepekan bisa nggak sehalaman misalnya. Nah, itu boleh setengah halaman boleh, tapi murojaah nggak boleh dinegosiasi. Ya no compromise. Kalau murojaah itu nggak bisa, dia harus rutin. Nah, nanti Mas Fajar akan merasakan manfaatnya itu. Akan merasakan manfaatnya itu. Coba nanti kalau bisa, kan udah lancar nih, bisa nanti lagi di kendaraan misalnya, atau di mana misalnya, bisa lagi di kendaraan, karena kan dari sini jauh ya. Ke kantor di Jabati, sering di sini di Riau. Oh, di Riau Junction. Nah, nanti disesuaikan. Tapi usahakan ketemu nih yang ini. Jadi kita harus wa'al Quran nih kita. Pokoknya kita masukkan, dia nggak boleh keluar lagi. Anda punya temen itu. Jadi dia itu kalau menghafal itu kayak begini. Ada orang yang punya kandang. Kandangnya itu ada pintu. Dia ngambilin ayam, masukin ke kandang. Tapi nggak kandangnya nggak ada keluar lagi.
Jangan ayam lagi yang lain, nah gitu. Jadi ada yang ngeliatin ya anak ini. Oh, gitu ya, gitu. Gak tahu dia sadar apa enggak itu. Nah maksud dia nggak tutup kandangnya itu dia nggak murojaahnya nggak benar. Iya. Dia nyenengin ustadz aja. Dia nyenengin ustadz, hafalannya ziadahnya tercapai. Tapi dia mengorbankan murojaahnya. Nah kalau aneh jangan begitu. Harusnya kita mengorbankan waktu ngobrol kita sama temen, ngobrol yang ngarung ngidul nggak karuan, atau waktu scrolling, atau waktu tidur misalnya. Murojaah nggak boleh di ini. Nah makanya itu yang dia bilang tadi, harus jujur. Mentok atau lompat kemana harus cari. Kalau nggak ketemu nanti tanya. Kalau aneh mau fasilitasi santri begitu, dulu aneh nggak difasilitasi begitu. Ini mirip di mana? Cari sendiri. Nah sekarang aneh kalau ada yang tanya itu aneh kasih tahu itu miripnya di sini. Catat, kamu catat. Lebih enak sebenarnya mereka itu. Nah nanti Mas Fajar boleh juga pakai fasilitas itu kalau mau. Kalau bisa yang bagus itu cari sendiri. Karena dampaknya itu atau kesannya itu lebih ketika kita dapat sendiri. Cari kalau kadang nggak ketemu kan orang kan. Kenapa orang nggak ketemu? Karena kurang berkesan. Ada namanya Syekh Hamzah bin Habib Zayyad itu. Setiap huruf yang dia baca itu berkesan ke dalam hatinya itu. Bukan lagi setiap ayat, setiap huruf. Maka dia katakan siapa yang baca Hamzah benar, hatinya bahagia katanya. Makanya kalau aneh ambil perkataan beliau, udah bener belum kamu baca Hamzah itu? Pas kamu baca kamu seneng nggak? Kalau kamu nggak seneng ya belum sesuai dengan standarnya Syekh Hamzah. Itu yang beliau bertemu dengan Rasul setoran. Beliau nyetorin hadis, wah ini palsu semua gitu. Paling berapa hadis, kalau 4 apa berapa gitu yang benar dariku kata Rasul, sisanya kalau begitu aku ingin baca Al-Quran, baca setoran sama Rasul, lancar. Terus beliau itu kan populer dengan kisah ketika seolah-olah kiamat sudah terjadi dan beliau setoran sama Allah itu. Setoran beliau dikasih perhiasan itu sesuai dengan yang diriwayat itu, dipanggil Al-Quran suruh baca kan, Iqra wartaqi itu baca naik. Nah itu beliau tuh begitu tuh. Mungkin pernah dengar juga kisah beliau Syekh Hamzah. Belum, nanti aneh kirim insyaallah. Syekh Hamzah beliau itu salah satu ahli qiraah. Qiraah 7 itu sabah. Salah satunya beliau itu. Nah, jadi setiap huruf itu berkesan. Nah, kita kalau terlupa ayat itu kurang berkesan di hati kita. Maka aneh itu suatu ketika lagi ngaji itu ada teman itu ngomongnya nyelekit itu masuk nusuk ke dalam hati itu. Ini aneh setengah hari itu nggak bisa ngaji itu. Terus baca ayat itu sudah aneh hafal tapi kurang berkesan. Ayatnya wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'an. Janganlah perkataan mereka itu membuatmu bersedih. Sesungguhnya kemuliaan itu punya Allah semua. Sampai sekarang nggak lupa-lupa lagi. Jadi ayatnya nggak lupa lagi karena keinget. Betul. Terus ada nenek-nenek dulu pernah ngasihin jimat ke aneh itu. Lagi ngaji, iya. Dia masuk ke masjid. Ngasih jimat. Nah, itu aneh lagi ngapal itu amanya yakun syaitan lahu qarina fasa'a qarina. Pas banget. Langsung datang nih. Iya, jadi dia itu datang kan ke masjid. Terus ya bikin kerusuhan lah. Dia ngaji, tapi suaranya keras kan. Jadi orang itu matanya ke dia semua tuh kan, masjidnya gede tuh berani ngapal. Nah kita itu dulu ada tiang-tiang, setiap anak itu ngaji biasanya bersandar di tiang. Iya. Orang dilewatin semua teman-teman dia ke aneh itu. Itu langsung aneh bakar kan. Nah cuman kan itu berkesan sekali. Dulu aneh pernah dibandingin lah gitu sama seseorang gitu kan. Jadi perbandingannya itu dulu seseorang ini dia teman aneh lah gitu. Jadi dulu kan aneh menghafalkan rada telat ya, usia 27. Teman aneh itu sudah punya pekerjaan tetap, punya rumah, punya mobil. Aneh nganggur, nggak punya apa-apa, tapi ngapal Quran karena kesalahan sendiri lah intinya. Nah intinya aneh nggak punya mobil, nggak punya rumah, nganggur, ngapal Quran, udah punya anak 3. Terus aneh baca ayat afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kama matta'nahu mata'al hayatid dunya tsumma huwa yaumil qiyamati minal muhdharin.
Apakah orang yang kami janjikan kepadanya janji yang benar, dan dia akhirnya bertemu dengan janji itu, maksudnya dia mendapatkan apa yang dijanjikan kepada dirinya, sama seperti orang yang kami kasih kenikmatan dunia, cuma nanti di akhirat orang tersebut diazab, dihadirkan untuk diazab. Nah itu. Berarti orang, tapi emang kondisinya orang yang udah punya itu tadi, ya boleh jadi bukan orang itu, cuman maksudnya ada orang-orang yang kami janjikan janji yang baik, walaupun boleh jadi kehidupan dunianya gak bagus. Sama nggak kira-kira kami janjikan janji akhirat, terus ada orang yang kami kasih kenikmatan dunia, cuman akhirnya waktu di akhirat dia sudah nggak dapat lagi kenikmatan itu. Orang yang susah-susah di dunia ini dia dapat kenikmatan di akhirat, sama nggak kira-kira kata Allah gitu. Jadi seolah-olah aneh merasa dibela gitu. Nah itu nanti kita akan dapatkan itu, tapi kalau kita berusaha jujur. Dan itu aneh ada banyak kisah-kisah begitu. Seolah-olah itu kayak asbabun nuzul gitu. Seolah-olah gitu. Tapi tentunya dengan level yang berbeda. Nah, cuman maksud aneh kisah-kisah begitu itu akan kita dapatkan kalau kita berusaha jujur dengan ilmu kita. Ya ada banyak aneh kisah-kisah begitu, dan nggak semua orang yang menghafal Quran dapat begitu. Jadi Al-Quran ini kan disebutnya kan sahibul Quran kan, sahabatnya Quran. Misal Mas Fajar sama temen yang tadi itu ketua Rohis itu akrab, mungkin berdua menceritakan rahasia masing-masing. Misal ada salah satu orang di kelas itu yang Mas Fajar cuma ketawa aja, tentunya nggak sama. Yang dibuka Mas Fajar ke teman itu dengan yang ini nggak sama. Sama, dia juga begitu. Al-Quran juga begitu. Dia akan singkap dirinya itu. Bagaimana cara menghafalkan saya? Bagaimana cara memahami saya? Bagaimana cara mengamalkan saya? Sesuai dengan tingkat hati kita, kedekatan kita dengannya itu. Dan Al-Quran. Penghormatan kita dengan dirinya itu. Dengan Al-Quran. Makanya kalau aneh itu bukan cuma sekedar ruhani aja menghormati Al-Quran, tapi secara fisik juga. Seperti kita jangan taruh di tempat yang bawah, pegangnya yang benar misalnya. Misal kita pegang begini dengan pegang begini, nah itu kan nggak sama. Maka urusan kita bukan lagi pada boleh nggak boleh, tapi afdol nggak afdol. Boleh nggak megang Quran begini? Ya mungkin bisa jadi boleh-boleh aja, tapi afdol mana, hormat mana kalau kita pegang. Nah gitu kira-kira. Siap. Kalau di dalam tas kalau ditaruh itu nggak apa-apa nih Sat? Nah jangan kalau bisa. Jangan. Kalau lagi sholat gitu, tetap ditaruh di atas gitu. Usahakan di atas. Itu yang aneh rasakan, aneh mendapatkan. Tapi kan kalau boleh ya, Sat ya. Kan kalau boleh. Itu afdal ya. Itu yang aneh dapatkan banyak manfaat itu. Ketika berusaha semampu aneh ngormatin Al-Quran. Misalnya kita lihat Al-Quran di bawah, ambil, taruh di atas. Itu aneh banyak mendapatkan manfaat. Ada namanya temannya Imam Ahmad bin Hanbal namanya Bishr al-Hafi. Jadi Syekh Bishr al-Hafi itu dia seorang gubernur. Cuman hedon orangnya itu awalnya itu. Suka poya-poya, suka pesta pora. Ya, dia itu dijulukin al-Hafi. Al-Hafi itu berjalan tanpa alas kaki. Nyeker lah bahasa kita. Dia itu temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu dimarahin sama santri-santrinya itu. Engkau ahli Quran, engkau ahli hadis, nggak ada bandingannya sama Bishr al-Hafi ini. Nggak usah minta minta pendapat dia, nggak usah berteman sama dia, engkau di atas semua dibanding dirinya. Terus kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya mungkin aku lebih ahli hadis, mungkin aku lebih ahli Al-Quran, cuman orang ini lebih kenal kepada Tuhannya. Jadi Bishr al-Hafi itu dia mendapatkan karunia itu waktu itu ada asma Allah tertulis, terkapar, kotor di bawah, diambil sama dia, dibersihkan, dikasih wangi-wangi, ditaruh tempat yang tinggi. Nah, memang takdir Allah, tapi perantaranya, wasilahnya itu. Jadi dia yang terhina, dia yang kotor, dia yang busuk. Tukang mabok dia itu, tukang party. Akhirnya diangkat oleh Allah derajatnya itu. Waktu beliau hidup, kalau antum baca namanya Bishr al-Hafi itu, waktu beliau hidup itu di jalan-jalan itu nggak ada tai, nggak ada kotoran-kotoran hewan, nggak ada itu. Kata orang-orang, kalau aneh baca kisah-kisah itu, kenapa? Karena menghormati beliau itu. Kenapa dia nyeker jalan itu? Katanya nggak sopan berjalan di permadaninya Allah gitu.
Di perbandannya raja aja kita harus lepas sandal, kan apalagi perbandan Allah. Nah itu kan sebuah pemahaman yang dia dapatkan. Kalau kita nggak dapat pemahaman begitu ya nggak usah nurut juga. Karena kan di Al-Quran kan ada begitu. Allah jadikan bumi ini sebagai permadani, itu kan ada itu ayat. Waktu beliau meninggal, baru jalan itu penuh lagi dengan kotoran itu. Nah, cuman poinnya itu yang berusaha kita kerjakan, jadi mengangkat setinggi-tingginya itu. Nah coba, antum akan rasakan itu perbedaannya itu secara rohani, kebahagiaan itu yang nggak bisa dibayar, itu nggak bisa dibeli. Ya, barakallah. Insya Allah. Jazakallah untuk nasihatnya dan ilmunya, doanya. Alhamdulillah, barakallah. Ya, udah jam 8 nggak terasa. Iya, kerja ya? Lumayan. Kerja jam berapa? Jam 9 ya. Oh ya, 9. Standar. Alhamdulillah. Sat, jazakallah. Masih nyala nggak itu? Nyala nggak ya? Masih. Nyala ya?